Feby. Di sini saya sebagai moderator. Jadi hari ini saya menghadirkan beberapa narasumber. Kebetulan narasumbernya sudah hadir hari ini. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada narasumber untuk duduk. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi hari ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini, izinkan kalian memperkenalkan diri kalian sebagai apa gitu di sini. Ya, untuk Kanala sebagai apa? Saya di sini sebagai ahli hukum. Saya sebagai warga negara. Di sini saya sebagai jurnalis. Saya sebagai mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri. Saya sebagai aktivis anti korupsi. Saya sebagai mahasiswa hukum. Oke, baik, terima kasih sudah memperkenalkan. Jadi topik yang kita bahas hari ini itu tentang kasus korupsi EKTP, dampak dan penanggulangannya. Jadi kita langsung saja ya dari Kak Nala ya. Bagaimana sih menurut Kak Nala tentang kasus ini sebagai sudut pandang hukum? Terima kasih Feby. Untuk kasus korupsi EKTP ini adalah kasus korupsi terbesar di Indonesia. Dari segi hukum ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal dalam proyek pemerintah, dan untuk kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah tidak bisa dianggap sepele. Dan untuk Kak Aura gimana? Betul kata Kak Nala, kasus ini kasus korupsi ini itu melibatkan pejabat tertinggi DPR yaitu Setia Novanto, sehingga masyarakat Indonesia itu tidak percaya lagi dengan pemerintahan Indonesia. Tuh. Bagi generasi muda saya merasa berat, karena di mana proyek yang seharusnya memudahkan layanan publik malah dijadikan ladang korupsi. Kita belajar bahwa supremasi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, apalagi terhadap pejabat. Benar sekali, saya sebagai rakyat biasa sangat dirugikan. Saya sempat kesulitan membuat EKTP karena sistemnya rusak. Dan ternyata banyak uang rakyat yang diselewengkan sehingga kami merasa dihianati. Baik, betul. Saya sebagai jurnalis, media juga punya peran penting di sini. Kami terus mengawal kasus ini sejak awal. Tapi kadang banyak tekanan dari pihak tertentu. Sayangnya banyak juga tersangka yang tidak terkena hukum karena ketekanan politik. Saya akui ada kelalaian dari sistem birokrasi, tetapi tidak semua dari kementerian itu melakukan korupsi. Ada juga yang ingin membenahi sistem, tetapi saya harap untuk kedepannya itu semua sistem harus diamani dengan lebih baik supaya tidak ada lagi manipulasi antara pemerintah dengan masyarakat kecil. Sekiranya begitu. Oke, terima kasih semuanya. Sebelum kita akhiri ya pertemuan kita hari ini, saya mau dengar dong ini pendapat dari kalian atau pesan dari kalian mengenai kasus ini. Apa sih pesan Anda untuk memberantas korupsi? Menurut saya untuk penegakan hukum ini harus konsisten dan tanpa memandang jabatan. Oke. Menurut saya transparansi dan partisipasi publik harus ditingkatkan lagi. Menurut saya generasi muda harus berani bersuara dan melawan korupsi. Ya, rakyat harus kritis dan jangan takut bertanya. Menurut saya media harus terus bebas dan independen. Kalau menurut saya itu perlunya reformasi birokrasi dari dalam supaya nanti tidak ada lagi yang namanya skandal korupsi EKTP ini. Oke, diskusi yang sangat mencerahkan ya hari ini. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Semoga ini menjadi langkah kecil untuk perubahan besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Dari pembahasan yang sudah kami diskusikan tadi, kini kami ingin menyimpulkan kasus EKTP korupsi di Indonesia dan di luar negeri. Kalau di Indonesia, kasus EKTP dikorupsi oleh pejabat tinggi seperti DPR dan pemerintah lainnya. Ini disebabkan karena kurangnya pengawasan yang ketat di bagian elektronik dan birokrasi. Oke, kalau dilihat di negara-negara maju seperti Estonia, Jerman, dan Finlandia, tidak ada kasus korupsi besar seperti EKTP. Karena pada umumnya mereka lebih ketat diawasi dan sistem tender digital dan terbuka. Itu saja, sekian dan terima kasih.